Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah cobaan yang harus kamu lewati agar hidupmu lebih baik ataupun kamu akan mendapatkan keberkahan setelah melewati cobaan ini ya. Ya, jadi kira-kira apa cobaan-cobaan yang harus kamu lewati nantinya, ataupun mungkin ini sudah terjadi pada dirimu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Sagittarius. Cobaan yang harus kau hadapi atau kau lewati. Cobaan-cobaan apa saja? Ya, nanti di akhir juga kita lihat orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu dari inisial dan zodiak yang mana kamu harus melewati cobaan ini dari dirinya ya. Ya, apa yang ingin semesta sampaikan juga kepada kamu. Nanti kita lihat di akhir readingan ini. Oke, Sagittarius, 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 Sagittarius. Cobaan yang harus kamu lewati. Wah. Oke, Knight of Cups. Kamu harus berjuang sendiri, Sagittarius. Ya, ini energinya juga bisa sudah terjadi atau mau terjadi ya. Jadi kamu harus bersiap kalau belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi ya, kamu memang harus berjuang untuk dirimu. Ya, Knight of Cups. Ada saya lihat di sini berjuang. Dalam tanda kutip berjuang sendiri nih artinya kamu harus up terhadap dirimu. Entah mungkin kalau kamu masih sekolah berarti kamu harus belajar ekstra ataupun dengan kondisi kamu tidak mempunyai orang tua lengkap, atau mungkin kamu sudah nggak mempunyai orang tua ya, harus kamu berdiri di atas kakimu sendiri, harus rajin, harus berprestasi. Karena apa? Kamu tidak mungkin mau jadi orang begini terus kalau tanpa ada pendidikan ya. Ini kalau kamu dibilangnya studi ya. Jangan karena hambatan itu akhirnya kamu nggak bisa melanjutkan masa depan kamu ya. Kalau di bidang percintaan ada beberapa yang belum nikah ataupun sudah nikah cerai ya, kamu harus siap. Orang membuli kamu, kapan nikah, hatimu harus siap. Ataupun mungkin kamu sudah menikah baru pasanganmu nggak jelas ya, ada perselingkuhan atau dia menelantarkan kamu, menghakimimu, menfitnahmu. Ini ada beberapa ya pasangan yang seharusnya menopang malah atau melindungi malah menjelek-jelekan Sagittarius ya. Ada juga pasangan yang narsistik di sini ya, tidak mau bertanggung jawab atas dirimu dan anak ya. Ataupun kalau perempuan ya terlalu boros, mungkin dia meninggalkanmu dengan anak. Ini contoh. Lebih memilih orang lain ataupun lebih ingin bebas ya. Ini ada beberapa laki-laki pun saya lihat di sini ingin bebas kok. Seolah-olah ya sudah, kamu urus anak, kamu juga kerja. Saya mau dapat kerja, nggak ada kerja terserah. Karena saya lihat di sini memang ada pasangan Sagittarius yang pemalas. Sehingga akhirnya mau tidak mau kamu harus
stres sendiri, berjuang sendiri, capek sendiri, pusing sendiri. Ya. Ini cobaan. Kenapa harus stres? Biarin aja. Lewati. Ingat, cobaan ini kan ibaratkan apa ya? Sesuatu yang tidak mungkin terulang lagi ke depan gitu. Kalau terulang terus kok, berarti ada yang salah pada dirimu. Kan ada beberapa gini. Kita tuh belajar dari pengalaman. Kalau pengalaman kita tahu bahwa itu salah, besok kita harus nggak boleh lewat situ supaya jangan masuk lagi ke dalam jurang yang sama gitu. Kita cari jalan lain. Tetapi terkadang Sagittarius, macam contoh dalam percintaan, kehidupan kamu begitu-begitu dari orang satu ke orang yang satunya lagi, ritmenya sama, alurnya sama, ya. Berarti yang salah ada dari diri Sagittarius, di mana kamu lari dari kenyataan. Makanya saya bilang, hadapi masalah ini, cobaan ini. Ya, bukan lari atau menghindar. Yang salah pada siapa? Sagittarius. Hatimu, jiwamu, pikiranmu harus dirubah, bukan kamu mengganti orang. Ya. Kalau kamu 1000 orang kamu ganti pun tetap nanti akan gitu-gitu saja kalau kamu tidak ada perubahan dari dalam diri. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi yang kedua di sini. Ada the High Priestess. Nah, di sini kamu ingin diam, ada kebangkitan spiritual ya. Kok saya dijauhi teman, kok saya difitnah, kok saya lebih ingin sendiri, kok saya nggak nyaman pergi ke rumah ibadah, ya. Kok saya ada panggilan tapi saya nggak nyaman di situ, ya. Macam contoh panggilan kerja, ataupun mungkin panggilan ke rumah ibadah, wah, hati kamu tuh rindu pergi ibadah gitu, tapi kok saya nggak nyaman dengan orang-orang di situ, kok hati saya nggak seret. Ini terbangkit secara spiritual, ada beberapa yang bukan berarti saya bilang kamu jadi ateis ya, no. Tapi ini memang seperti gitu. Beda kita spiritual beda dengan kalau kita tidak beragama. Kita tuh beragama, tetapi spiritual tuh ibaratkan saya nggak mau rame-rame gitu. Saya ingin khusyuk untuk antara diri saya dan Tuhanku gitu. Bukan kita bicara tentang agamanya. Agama tidak pernah ada mengajarkan kejahatan. Tetapi energi orang-orang di sekeliling situ ya, yang mungkin lagi juga mempunyai masalah, itu yang kadang-kadang membuat kamu nggak nyaman. Ya, pulang rasa capek, pulang rasa nggak nyaman, bahkan mungkin pulang sakit-sakit kepala, karena kamu menyerap energi-energi orang yang, kan kalau kita beribadah itu kan banyak orang ya, kamu lebih senang ibadah sendiri. Nah, kamu ingin lebih tenang, kamu banyak belajar dari, kenapa ya sampai saya begitu, kenapa ya sampai saya begini. Ada beberapa yang terbangkit secara spiritual karena kondisi lagi drop ini dari sakit ataupun dari masalah pasangan, keuangan. Ya, maksudnya masalah finansial dan masalah hubungan, ya. Sehingga kamu jatuh dan akhirnya kamu merasa bahwa apakah tempatku di situ, dan kamu nggak kayak macam nggak mau terlalu pusing dengan orang lain. Ya, kamu ingin sendiri, tapi kamu merasa bahwa apakah ini pilihanku sudah tepat. Tapi saya nyaman sendiri. Walaupun mungkin orang merasa bahwa apakah dia depresi, apakah dia stres, apakah dia ada sedikit bagaimana gitu ya. Karena Sagittarius kan orangnya periang, tiba-tiba kamu tertutup itu kan mereka bingung. Padahal sebenarnya Sagittarius orangnya tertutup. Cuman kalau banyak orang kan dia biasa berkamuflase ya. Untuk bisa lebih friendly, bisa lebih up begitu. Tapi ya itu semua kepura-puraan. Dimana sekarang kamu gak mau berpura-pura lagi. Lebih ingin diam, duduk merenung apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya jauh lebih baik, dan ya ingin berserah kepada semesta, ingin apa ya kalau dibilang ya, pokoknya intinya dekat dengan Tuhan aja. Dibandingkan saya dekat dengan manusia toksik, ujung-ujungnya stres, pusing, nggak ada yang saya dapat, yang dapatnya hanya pusing, stres ya. Habis itu mungkin malah saya melukai orang lain lagi dari ucapanku, dari tindakanku. Ya, saya lihat di sini Sagittarius lelah. Ada beberapa yang saya lihat di sini lebih ingin sendiri, bahkan mungkin dia sekarang resign dari pekerjaan yang membuatnya menjadi superstar. Ya, mungkin kamu jabatannya sudah tinggi, orang melihat kamu, hormat kamu, ya, tapi kamu nggak nyaman di situ dengan kondisi orang toksik, pimpinan toksik, kerjaan toksik. Akhirnya kamu resign, sekarang kamu merasa bahwa saya nggak punya pekerjaan, orang mungkin lihat kamu biasa, tapi kamu nyaman, happy, enjoy, bahkan kamu lebih produktif di rumah saja tetap bisa berpenghasilan. Ya, karena apa? Kamu ingin sendiri, dan kamu merasa bahwa apakah kenapa saya seperti gitu, kok banyak juga saya sekarang kondisinya orang celah gitu. Saya di rumah saja orang celah, saya keluar orang celah.
Ya, contohnya saya di rumah aja sekarang, kondisinya kan saya nggak suka jalan-jalan. Ini contoh kalau kalian ya. Saya nggak suka jalan-jalan, kayak capek itu. Yang tadi saya bilang ke rumah ibadah aja kayak macam nggak mau gitu. Nanti orang cerita, wih Sagitarius gini gini gini. Ataupun mungkin kondisinya dulu kamu suka jalan gitu. Nanti orang-orang cerita, ih pecicilan. Ya nggak bisa diam-diam tenang di rumah. Pergi aja malam, pergi malam pulang pagi, ini contoh ya. Ataupun apapun. Ya nggak bisa tenang-tenang, sampai mungkin orang tua kamu juga kadang-kadang udah deh capek. Ya Sagitarius orangnya keras kepala. Yang penting dia mau pergi, yang penting jangan bawa masalah deh. Tapi sekarang kamu lebih ingin di rumah, sampai orang tua kamu mungkin bilang, Sagitarius kamu tuh keluar-keluar dong, kenapa di rumah terus ya. Tapi Sagitarius lebih enjoy aktif di rumah kerja dibandingkan pergi-pergi keluar hanya dapat capek doang. Betul tidak Sagitarius? Ini yang saya rasakan di sini, energi kebangkitan spiritual, ingin menjadi diri sendiri, tidak mau berdrama, tidak mau bertopeng ya. Mungkin manusia hanya bisa melihat casing, tetapi biarlah semesta, kamu punya prinsip seperti itu, biarlah semesta yang melihat kedalaman isi hatiku, bahwa memang saya betul-betul mencintainya, bukan kafir, bukan ateis ya. Nah, tapi betul-betul untuk diriku dan Tuhanku, menyatu, melebur menjadi satu tanpa ada perantara siapapun. Kalau pergi ke rumah ibadah kayaknya saya nggak dengar Tuhan deh. Saya nggak ada macam, bukan nggak dengar Tuhan, maksudnya saya nggak merasa ada Tuhan di situ. Menurut Sagitarius. Karena apa? Seolah-olah saya berbicara dengan paguyuban gitu, apa persekumpulan orang-orang ya, ya cuman serba-serbi doang. Sedangkan kalau saya sendiri, saya betul-betul bergumul apa yang saya inginkan, apa yang, ya pokoknya dengan intens bersama Tuhanku. Nah itu yang semesta cari-cari sekarang ya. Dia merasa nyaman sendiri. Betul tidak Sagitarius? Ketik di kolom komentar. Berikutnya Queen of Cups, kamu lebih ingin tenang ya. Banyak masalah sebenarnya, kamu ingin tenang aja sekarang. Masalah ini baik yang tadi saya bilang dalam percintaan, keuangan, banyak hutang, di telepon rentenir ya, kapan bayar hutang, pinjol segala macam. Aduh ibu minta maaf sudah jatuh tempo, cicilannya kapan dilunasi bu? Aduh, atau sahabatmu Sagitarius gimana? Hutang kamu nih, saya juga butuh duit, saya sudah bantu baru kamu kok mempersulit diriku. Sagitarius pusing. Belum lagi anak ribut, marah, cengeng, tantrum. Kamu pusing, kamu ingin, kapan ya Tuhan saya keluar dari derita ini menurutmu? Ya, kapan Tuhan saya bisa keluar dari derita ini? Belum lagi yang tadi saya bilang di awal ya, Knight of Cups, kamu berjuang sendiri, pasanganmu pergi selingkuh, pergi menggantungkan dirimu, ini dalam tanda kutip, menggantungkan dalam tanda kutip, entah sudah nikah atau masih pacaran ya, masih pacaran nih ada beda agama, pusing, stres, atau tidak direstui orang tua, atau keras sama keras, tukang cemburuan, overprotective. Kalau sudah nikah, triparty, tukang selingkuh, tukang bohong, ya, memanfaatkan, menzolimi, menghasut. Sekarang kan kok hidup saya begini ya Tuhan. Cobaan-cobaan selalu datang silih berganti kepada aku. Kenapa? Maumu apa? Ya, saya sudah berdoa, saya sudah ini, saya sudah itu, tapi kok semakin parah, semakin saya dekat dengan dirimu kok semakin parah. Ya. Tetapi saya lihat di sini Sagitarius akhirnya tahu bahwa ternyata semakin parah itu karena diriku menyerap energi orang-orang negatif di kumpulan tertentu, dan saya terlalu baper. Artinya Sagitarius sudah bisa mengenali dirimu sendiri, dimana akhirnya kamu menarik diri, fokus pada dirimu, kamu agak lebih tenang, walaupun mungkin kondisinya ya masih ada beberapa yang membuat sakit kepala kamu ya, tetapi kamu lebih tenang dibandingkan terlalu berkumpul dan terlalu mau memberikan kebahagiaan untuk orang lain, mengikuti kata orang, tidak enakan ya. Jadi sekarang kamu lebih fokus pada dirimu, orang mau bicara apa ya terserah, saya mau akan tunjukkan kualitas diriku suatu saat nanti, dan itu akan terjawab loh. Karena apa? Untuk bisa kamu mendapatkan apa, melewati cobaan ini, kalau kamu sudah melewati cobaan ini ya, dari tadi kan kalau untuk melewati ya berarti harus bisa mengenali diri sendiri. Pada saat kamu sudah melewati, kamu akan lebih berbahagia, rezekimu bagus, kesehatanmu bagus. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya bisa ya, saya punya hutang-hutang yang mungkin puluhan juta, bisa cuman di rumah aja saya bisa lunas, dibandingkan dulu saya berwarawiri ke sana kemari nggak jelas, nggak dapat. Saya di rumah aja cuman TikTok live dapat gift, terus mungkin saya jadi konten kreator di rumah aja dapat endorse juga mungkin ya, Instagram ataupun apapun. Saya di rumah aja santai-santai bisa dapat duit. Sedangkan dulu saya mengikuti
3D ya. 3 ini artinya dunia kita ya, era dimana kita pola pikir atau kita ada di kondisi dimensi ketiga di mana di bumi ini, cara hidup manusia di bumi ini yang mana repot, capek, cari uang, capek, lelah. Tetapi pada saat saya ada di 5D, 5 dimensi di mana saya spiritual, saya lebih nyaman, lebih happy, lebih enjoy. Walaupun mungkin kondisinya ya orang mungkin berpikir negatif terhadapku, tetapi saya nggak peduli. Saya lebih ingin membahagiakan diri sendiri dibandingkan terlalu baper untuk mengikuti kata orang. Jadi kamu lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih happy, lebih ingin tenangkan diri. Dan ini yang kamu lewati sekarang. Kalau kamu sudah lewati, ya bersyukur. Tapi ingat, jangan berhutang lagi. Pakai apa adanya. Kali tapi saya ingin punya mobil. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Mungkin malah kamu bisa beli mobil cash, atau bahkan mungkin kamu akan mendapatkan mobil gratis. Dapat mobil gratis gimana? Mungkin undian, menang undian, ataupun mungkin dapat warisan, atau mungkin nanti suatu saat kamu mendapat pekerjaan yang bagus, contohnya ya, tiba-tiba kamu dapat mobil dinas. Ini kita kan nggak tahu rencana Tuhan. Afirmasikan, doakan, ya, ataupun mungkin cicil tapi kamu bisa sanggup membayar cicilannya. Nah itu kita kan nggak tahu, cara semesta memberikan apa yang kamu inginkan, cita-citakan. Yang penting kamu fokus, kamu yakin bahwa saya pasti sanggup, saya pasti akan memilikinya. Dan hatimu harus tenang, ya. Jadi seperti gitu cobaan-cobaan yang harus kamu lewati supaya kamu naik kelas, supaya hidupmu jauh lebih berkelimpahan, ya. Dimana tadi saya bilang kamu harus berjuang sendiri, ya, harus tegar, harus kuat, harus lebih intens kepada semesta, tahu siapa Tuhanmu. Terkadang kita tuh tahu bahwa kita ini, saya punya Tuhan, ya, saya punya Tuhan, ada, saya rajin ibadah, tapi salah. Karena Tuhan itu bukan hanya sekedar diketahui, kita cuma sekedar tahu bahwa Tuhan itu, saya tahu Tuhan itu ada, atau saya merasakan Tuhan itu ada, ya. Tetapi dari hati, cuma bicara doang, tapi dari hati tidak betul-betul merasakan, tidak betul-betul menginginkan kehadiran Tuhan dalam diri. Tapi sekarang saya lihat ya itu tadi, kebangkitan spiritual, kamu lebih intens. Bukan hanya sekedar teori yang saya harus pergi ke rumah ibadah, oke, saya harus berdoa, saya harus mengamalkan semua apa yang ada di firman, ya. Tapi tidak ada yang saya dapatkan, tidak ada ketenangan jiwa. Tetapi kondisinya kamu terbangkit secara spiritual dengan banyaknya masalah ini, akhirnya kamu tahu dan kamu bisa mengenal dirimu dan kamu bisa mengenal siapa Tuhanmu. Kamu lebih damai, lebih enjoy, lebih happy, rezekimu bagus, kesehatanmu bagus. Dulu mungkin kamu sakit-sakitan, sakit kepala, bisa melihat aneh-aneh, ya, hal-hal gaib. Padahal itu halusinasi kamu, ya. Kok saya ada lihat manusia besar ya? Kok saya lihat anak kecil ya? Kok saya lihat di situ kayaknya ada wanita deh. Sagittarius, ingat ya, kamu tuh intuisinya kuat. Kamu tuh bisa melihat, artinya ya bukan kamu saja, semua rata-rata manusia itu mempunyai indera keenam. Cuman kan tingkatannya itu kadang-kadang beda, ya, grade-nya. Tapi intuisi Sagittarius kuat. Di mana kamu mengundang barang-barang halus itu sebenarnya ya berhalusinasi. Ada beberapa juga yang terbangkit secara spiritual di mana kamu bisa melihat, ya. Tetapi kamu yang mengundang dia datang. Dari apa? Dari tekananmu. Kalau kita mengundang diri kita ada tekanan emosional, sakit hati, amarah, kebencian, ya, kamu mengundang yang negatif itu datang. Tetapi sekarang kamu lebih khusyuk, kamu kayak macam serasa bahwa ada malaikat kok, bukan setan lagi di samping saya, tapi malaikat di samping saya. Nah itu, kenapa kamu memanggil energi positif, yang positif datang. Kamu ada di energi negatif, yang negatifnya datang. Malah kamu tersiksa, tertekan, takut, emosi, tambah lihat-lihat aneh-aneh gitu. Ya, karena ada yang saya lihat di sini depresi, jadi dia berhalusinasi. Tapi ada juga yang memang saya lihat di sini mata ketiganya up, ya. Kelenjar panielnya sudah mulai terbentuk karena ya masing-masing kan, kalau kita terbangkit secara spiritual ini kan beda-beda. Manusia tuh beda-beda. Macam kalau kita cita-cita tuh kan banyak, ya. Atau kita kalau bilang belajar itu banyak. Kamu sekarang di mana posisinya kamu? Apakah kamu bisa menjadi penyembuh? Apakah kamu bisa melihat hal gaib? Apakah kamu bisa memprediksi masa depan? Apakah kamu bisa macam tadi ya, tarot leader memprediksi masa depan? Apakah kamu bisa banyak, ya. Dan ini kelebihan. Cuman terkadang orang berpikir ini manusia semua bisa loh. Ya, cuman kamu sudah terbangkit belum? Nah, manusia terpilih itu kadang-kadang cepat terbangkitnya, kadang-kadang juga enggak. Padahal manusia itu semua ada. Jadi jangan berpikir tarot leader
orang spesial. Ya memang kita spesial karena kita terbangkit secara spiritual duluan. Kamu belum. Kenapa? Karena tingkat kesadaran kamu belum ada. Manusia itu bisa semuanya. Kamu bisa melihat, memprediksi. Ya kita nggak tahu ya, kamu punya kelebihan tuh di mana. Karena kalau terbangkit secara spiritual, syukur-syukur kalau semuanya rata. Tetapi kalau tidak, ya mungkin satu dua. Makanya saya bilang tadi, kamu sekarang harus bisa lebih mengenal dirimu. Potensi apa yang ada di dirimu digali. Ya. Macam dulu, ya ini serba-serbi ya, jangan sampai kamu bosan. Karena ada yang bilang, Kak Ica, lama sekali readingannya. Saya kasih ilmu, kamu mau cepat-cepat gimana sih? Ya, nggak di skip aja, nggak usah nonton, nggak usah dengar ya. Saya bagi ilmu soalnya, saya nggak pelit-pelit ilmu. Supaya ini pengetahuan buat kamu. Apalagi Sagittarius itu tukang penakut. Sudah penakut masih mau nonton film horor, ya. Betul tidak Sagittarius? Ya ujung-ujungnya pusing, ujung-ujungnya saya lihat tuyul kayaknya, saya lihat genderuwo. Padahal memang ujung-ujungnya nggak tahu halusinasi atau memang betulan kalian lihat. Ya makanya jangan bermain-main dengan pikiranmu. Kamu yang mengundang, ya. Jadi gini, dulu itu sama, saya tuh begitu, ya. Ya bukan berarti saya Sagitarius ya, tapi maksudnya dalam kondisi konteks saya belum terbangkit secara spiritual. Ini saya kasih tahu supaya jangan kamu berpikir bahwa wah Kak Ica itu enak ya bisa terbangkit secara spiritual, bisa tarot, bisa mengerti, bisa memprediksi masa depan. Manusia semua bisa. Kita punya intuisi kok, ya. Cuman kan grade-nya, macam contoh kamu sudah di mana? SD, SMP atau SMA? Tingkat kesadaran kamu, tingkat kepekaan kamu. Nah, itu bedanya di situ. Manusia tuh semua ada, punya kelebihan. Entah kamu apapun, entah kamu bisa penyembuh, bisa apa ya, ya pokoknya ya macam-macam. Bisa melihat barang-barang hal yang nggak kasat mata. Ya, dulu tuh saya bisa lihat, tapi sekarang enggak. Saya cuma bisa merasakan. Dulu saya bisa lihat loh. Tapi sekarang kok nggak, mungkin karena saya menolak itu ya, jadi dia nggak datang. Dulu tuh saya karena mungkin di vibrasi bawah dia datang terus. Nah ini yang sama seperti kita, kalau kita terlalu tertekan itu ibaratkan kita menarik mereka. Tapi kalau kita di vibrasi atas berarti ya menjauh, mereka kan mencari sesuai dengan yang mereka mau gitu, yang suka terima mereka. Jadi cuman merasakan bahwa kayaknya ada seseorang deh, tapi saya nggak lihat, ya. Nah itu, jadi dari pikiranmu juga, ya, yang akhirnya semesta kabulkan. Jadi hati-hati dalam berpikir, ya. Jadi seperti gitu. Apa yang kamu inginkan selalu akan diberikan semesta di waktu dan di saat yang tepat. Jadi jangan takut. Ya, sekarang kamu mau menerima berkat semesta tidak? Begitupun dengan duit. Kamu mau menerima uang atau tidak? Kadang-kadang Kak Ica, saya kok nggak ada uang ya? Padahal hatimu nggak mau menerima uang. Ya, pikiranmu mau menerima, tapi hatimu menolak. Kenapa? Karena sedih. Uang itu tidak mau dengan orang yang sedih. Uang itu mau dengan orang yang gembira, bahagia. Kamu terima gaji, kamu sedih tidak? Enggak kan, pasti bahagia. Karena itu, dia akan datang di mana orang ada bahagia. Kamu harus bahagia, ya. Nah itu. Jadi seperti gitu ya. Jadi kalau kamu mau hidupmu jauh lebih baik, ya ini yang tadi. Ya, terbangkit secara spiritual, lebih sabar, ya. Dan tetap semangat ya, banyak doa, banyak bersedekah juga supaya hidupmu jauh lebih baik. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan orang-orang yang membuatmu stres, mungkin anakmu, mungkin pasanganmu, entah relasi, entah sahabat, entah keluarga, ya. Ya, ambil positifnya saja ya. Oke, saya sudah menarik energi dengan orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Ya, di sini ada huruf S, ya, C, M, D, Y, T, V, A, N, L, W, E, K, P, U, G, O,
ada J, ada huruf R, dan ada huruf H. Oke, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan S, C, M, D, Y, T, F, A, N, L, W, E, K, P, U, G, O, J, R, dan H ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, ada Capricorn, Scorpio, Libra, Leo, Pisces, Taurus, dan ada Aquarius ya. Oke, untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Libra, Leo, Pisces, Taurus, dan Aquarius ya. Semoga resonate. Dan saya mau ambil satu kartu secara acak apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu mengenai cobaan ini ya. Cobaan ini tetap tenang, yakin dan percaya pasti kamu bisa melewati semuanya. Ingat, semua ini hanya sementara. Tetap move on, tetap up, pikiran kamu positif ya. Macam contoh anak kamu rewel bawel, ini kan masa pertumbuhan ya, nggak apa-apa. Nanti pada saat mungkin dia sudah lumayan besar, dia sudah mengerti, pasti kamu sudah nggak capek lagi ya. Yang penting kamu harus sabar, jangan marah-marah, jangan malah membuat dia trauma, ada luka batin dari kecil karena kamu bentak-bentak ataupun malah kamu tinggalkan ya. Dari kata-kata juga ya, jangan sampai kamu ngerocos keluar begitu saja. Ingat, kamu harus bijaksana dalam berucap dan bertindak. Jangan sampai masalah ini yang kecil ya menjadi besar karena tindakan kamu yang ceroboh gitu. Jadi tentukan pilihanmu sekarang untuk bisa membuat masa depanmu lebih baik. Dalam artian apa yang akan menjadi takdirmu di masa depan adalah ditentukan dari dirimu, di mana pilihanmu sekarang harus bisa bijaksana. Selama pilihanmu bijaksana, hidupmu atau takdirmu akan baik ya. Jadi cobaan ini harus dinikmati saja ya, nikmati prosesnya karena itu ada pembelajaran dan juga ada kenangan di hari esok bahwa saya mampu ya berjuang, saya mampu, ada suatu kebanggaan nanti. Mungkin saat ini kamu stres, tetapi ingat, semesta memberikan semuanya itu pasti ada maksud dan pasti kamu mampu. Tidak mungkin semesta memberikan cobaan yang berat kalau kamu nggak mampu. Cuman dari cobaan ini semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa kamu bisa, kamu punya kekuatan, kamu orang yang luar biasa ya. Jadi selama ini mungkin kamu merasa bahwa saya lemah, ternyata no, dengan cobaan ini semesta mau kasih tunjuk bahwa kamu itu sosok yang kuat ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.